Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki kitab Yesaya. Satu kitab yang sangat menarik, yang bicara soal mesianik, Raja Mesianik. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh berkumpul dari segala penjuru dunia untuk belajar firman-Mu. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, agar setiap orang yang mendengarnya bisa mengerti dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, malam ini adalah sesi pertama kitab Yesaya. Saya beri judul Nabi Mesianik. Kita lanjutkan dulu. Ya, seperti kita sudah pernah bahas, bahwa Alkitab itu ditulis dengan berbagai macam genre. Genre adalah suatu jenis tulisan atau sastra dari suatu kitab. Jadi kalau kita baca kitab puisi, nah jangan dibaca dengan kacamata sejarah, karena tidak urut nanti. Nyanyian beda lagi. Nah, Yesaya termasuk dalam genre, ini kita lihat ya, ini, dalam genre nubuatan. Karena penuh dengan nubuatan di dalamnya. Nubuatan adalah, dalam konteks ini maksudnya adalah prediksi akan apa yang terjadi di masa depan. Tapi ini bukan sembarang prediksi. Karena kalau prediksi atau forecast bisa meleset. Tapi ini adalah nubuatan yang dari Tuhan. Artinya pasti terjadi. Nah, itulah keunikan daripada Alkitab kita. Mengandung nubuatan. Siapa yang tahu masa depan? Tidak ada kecuali Tuhan. Artinya, Alkitab kita ini benar-benar berasal dari Tuhan. Inspirasi oleh Roh Kudus. Sebab kalau kitab biasa, tidak mungkin ada nubuatan. Itu ciri khas daripada asalnya dari surga itu nubuatan, ya, kitab Yesaya. Nanti sepanjang setelah kitab Yesaya ini, kita akan belajar terus kitab nabi-nabi ini, saudara. Ini sampai pada Maleaki. Setelah itu barulah kita lanjutkan dengan perjanjian baru. Ya, ini sangat menarik. Pastikan Bapak Ibu mengikuti secara urut. Ya. Penulis kitab Yesaya itu siapa? Kalau kita baca Yesaya pasal 1 ayat 1, di situ terbaca demikian. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Bin Amos itu artinya anaknya Amos. Amos di sini bukan Nabi Amos ya, ini Amos yang berbeda. Tentang apa penglihatannya yang dilihat oleh Yesaya itu? Tentang Yehuda dan Yerusalem. Di zamannya Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, yaitu raja-raja Yehuda. Bapak Ibu harus ingat bahwa setelah zamannya Salomo, Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan kerajaannya. Di utara disebut Israel, di selatan disebut Yehuda. Di utara mewakili 10 suku, di selatan hanya 2 suku. Yang dominan adalah Yehuda. Sehingga kerajaan di selatan disebut kerajaan Yehuda. Ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, Yehuda dan Yerusalem maksudnya kerajaannya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Begitu ya. Mengenai penulis dari kitab Yesaya ini ada beberapa pandangan. Kalau secara tradisi, penulisnya adalah Nabi Yesaya seorang diri. Sesuai dengan Yesaya 1 ayat 1. Ya, sederhana saja. Tetapi ternyata 39 pasal itu berkisah tentang zamannya Yesaya. Waktu Yesaya masih hidup.
yaitu sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Pelayanan Nabi Yesaya antara tahun 740 sampai 700. 40 tahun Yesaya melayani, ya. Tapi di pasal 40 sampai 66 ternyata kisah itu tentang kisah yang masa depan, 150 tahun setelah Yesaya mati. Nah, itulah sebabnya orang mulai berpikir, masa Yesaya mati bisa menulis? Berarti yang nulis yang lain, orang lain nih, begitu. Mungkin murid-muridnya, nah, begitu ya. Yaitu ketika orang Yahudi dibuang ke Babel, Yesaya sudah mati. Bahkan disebut juga Raja Persia yang mengalahkan Babel dan membebaskan Yahudi. Namanya Koresh. Itu kan terjadi di masa depan. Di masa depan, Babel dikalahkan oleh Persia. Bahkan rajanya disebut Koresh. Nah, yang nulis orang lain dong harusnya, gitu. Nah, teorinya begitu. Kores ini memerintah antara tahun ini, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Jadi timelinenya gini, Bapak Ibu, saudara. Kita harus tahu timelinenya bagaimana. Tahun 740 sebelum Masehi, Yesaya mulai menjadi nabi, melayani sebagai nabi. Kemudian, 18 tahun kemudian, di tahun 722 sebelum Masehi, Israel, yaitu kerajaan utara, jatuh ke Asyur, kalah oleh Asyur. Jadi dikalahkan Asyur dan akhirnya orang-orangnya diangkut ke Asyur, dibuang ke Asyur dan tidak pernah kembali. Tidak ketahuan nasibnya bagaimana. Kemudian 7 tahun kemudian, tahun 715, Hizkia menjadi raja di Yehuda. Ya. Dan 701 Yerusalem dikepung oleh Asyur. Nah, Yesaya mati tahun 700 di sini. Setahun setelah Yerusalem dikepung Asyur. Asyur tidak berhasil mengalahkan Yerusalem. Ya. Nah, sampai di situ ada yang berpikir bahwa inilah Yesaya pasal 1 sampai 39. Tentu saja ditulis oleh Yesaya. Tapi setelah itu kan Yesaya mati. Kok masih ada terusannya ceritanya? Nah, ya, di tahun berikutnya Yosia jadi raja Yehuda dan seterusnya. Ke depan nih waktunya. Itulah sebabnya ada yang berpikir penulis pasal 40 sampai 66 ini pasti bukan Yesaya, orang lain gitu, ya. Sebagai catatan, Yesaya ketika mati tahun 700 sebelum Masehi, menurut tradisi Nabi Yesaya matinya digergaji, saudara. Selama pemerintahan Raja Manasye, raja yang sangat jahat dari kerajaan Yehuda. Ibrani 11 ayat 37 kemungkinan mengacu kepada kematian Yesaya ini. Coba kita baca Ibrani ya. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 7. Ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Menurut tradisi Yesaya digergaji menjadi dua bagian. Waduh, kejam sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini timeline lanjutan. Di tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda di selatan diserang Babel dan kalah. Nebukadnezar yang rajanya, kaisarnya. Ya. Nah, setelah itu di tahun 562 Nebukadnezar mati. Dan di tahun 539 sebelum Masehi Babel dikalahkan Persia. Berganti, kerajaan di dunia yang berkuasa ganti. Dulunya Babel, sekarang Persia. Bapak Ibu kalau masih ingat kisahnya Daniel, Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar, yaitu melihat patung yang tinggi besar, yang kepalanya dari emas, itu adalah zamannya Babel, kemudian turun
perak, tembaga, dan seterusnya, itu adalah kerajaan-kerajaan setelah Babel. Nah, kalau kita lihat ini, maka Babel digantikan Persia. Nah, Persia ini bagian leher dari mimpinya Nebukadnezar itu. Ya, oke. Eh, setahun kemudian orang Yahudi sebagian pulang ke Yerusalem. Diperbolehkan oleh Persia, Raja Persia yaitu Kores. Ya, oke. Kemudian di tahun-tahun berikutnya Ezra kembali, Nehemia kembali, Bait Allah dibangun lengkap lagi. Nah, itulah Bait Allah yang kedua, yang kemudian direnovasi oleh Herodes Agung, sehingga waktu zamannya Tuhan Yesus itu adalah Bait Allah kedua yang direnovasi oleh Herodes Agung. Dan setelah Herodes mati, pembangunan Bait Allah masih dilanjutkan. Selesainya sekitar 64. Tahun 64 selesai, 6 tahun kemudian Bait Allah hancur, dihancurkan oleh kerajaan berikutnya, Roma, Kekaisaran Roma, Jenderal Titus. Ya, begitu. Nah, nanti kalau kita sudah sesi keberapa kita sampai Maleaki. Nah, Maleaki adanya di tahun 430 sebelum Masehi. Kan Maleaki ini terkenal, Maleaki 3 ayat 10 kan. Kasih persepuluhan nanti di tingkap langit dibukakan kan gitu kan. Nanti kita akan sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Nah, diperkirakan Yesaya pasal 40 sampai 66 itu adanya di sini. Karena ceritanya ada di sini. Jadi penulisnya nggak mungkin Yesaya, Yesaya sudah mati. Gitu teorinya. Ya, oke. Coba ya sebentar. Kita lanjutkan dulu. Ya, jadi penulis kitab Yesaya ini oleh beberapa para ahli berpendapat penulisnya mungkin dua, mungkin tiga malah. Penulis satu yaitu Yesaya pasal 1 sampai 39. Penulis dua yaitu pasal 40 sampai 50 itu adalah selama pembuangan di Babel. Itu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Penulis ketiga pasal 56 sampai 66 yaitu ketika orang Yahudi sudah pulang dari pembuangan. Nah, itu sekitar tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi. Ini tentu saja teori. Apakah benar demikian? Kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 1 sampai 39 itu kan menulis tentang zaman kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan yang terancam oleh Asyur. Tetap padahal ya hari itu kalau kita baca, Asyur memang mengancam. Tapi yang kesalahan yang utama bukan karena itu, bahaya yang terutama. Bahaya yang terutama itu karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Itu bahaya utamanya, bukan Asyur. Ya. Nah, pasal ini disebut proto Yesaya. Kenapa proto? Proto itu maksudnya yang pertama, Yesaya yang pertama, bagian pertama. Ya. Yesaya memperingatkan dengan keras akan hukuman Tuhan jika tidak taat dan pemulihan jika taat. Itu isinya. Di samping itu Nabi Yesaya menubuatkan akan kelahiran Sang Mesias dari keturunan Daud. Nah, pasal 40 sampai 55 menulis tentang keadaan di pembuangan Babel. Bahwa akan ada harapan Tuhan akan memulangkan mereka ke Yerusalem untuk memulai hidup yang baru lagi supaya tidak seperti sebelumnya yang murtad, ya. Nah, ini disebut Deutero Yesaya. Yesaya bagian 2. Gitu ya, karena menurut teori ini penulisnya ada 3. Pasal 56 sampai 66 menulis sekembalinya dari pembuangan. Jadi mereka harus ingat bahwa Tuhanlah yang mengembalikan mereka pulang. Sehingga mereka harus hidup benar dan adil, memulai hidup dengan harapan baru. Ya, pasal ini disebut Trito Yesaya. Kenapa? Yesaya bagian 3. Begitu ya. Nah, itu adalah teorinya. Tetapi, ada tetapinya juga.
pandangan bahwa kitab Yesaya ini ditulis oleh lebih dari satu penulis mulai ditinggalkan orang. Kenapa? Karena begini, pasal 40 sampai 66 itu kan cerita tentang masa depan. Bukan berarti Yesaya mati lalu tidak ditulis Yesaya, bukan itu. Itu tentang nubuatan masa depan. Alasannya begitu. Diperkuat lagi dengan salinan tertua kitab Yesaya yang lengkap, yaitu The Great Scroll of Isaiah, itu gulungan laut mati, itu ditemukan sekitar 125 tahun sebelum Yesus. Ditulisnya maksudnya. Berasal dari tahun 125 tahun sebelum Yesus, sebelum Masehi. Di situ tulisannya lengkap dari pasal 1 sampai akhir, sampai 66. Nggak ada jedahnya. Jadi sebenarnya yang nulis satu orang, yaitu Nabi Yesaya. Nah, dari 40 sampai 66 cerita masa depan itu adalah nubuatan. Begitu penjelasannya. Itu tentang penulisnya kitab Yesaya ya. Di sini peta di zamannya Yesaya. Bapak Ibu ingat ya, di sini Mesir. Kemudian di sini Israel. Di sini Israel ya. Asyur ada di sini. Ibu kotanya Niniwe. Ya. Kemudian Babel ada di sini. Ini Babel, ibu kotanya Babylon, ini Babel. Ya. Ini media Persia. Nanti ketika Persia menang, dia menguasai daerah ini, Bapak Ibu. Luas sekali. Jadi Asyur dan Babel kalah semua sama Persia. Begitu ya. Ini adalah Arab, Edom, dan seterusnya. Kalau kita mengerti petanya akan lebih baik. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, mengenai nama Yesaya. Yesaya itu dalam bahasa Ibrani-nya Yesayah, yaitu Yesa dan Yah. Ya. Kalau orang mendengar kata Yah, lalu ada yang mengartikan itu singkatan Yahweh, Pak. Gitu. Ternyata bukan, Bapak Ibu. Ya. Karena Yesaya ini namanya Yesayahu. Jadi Yahnya itu bukan Yahweh. Yahu. Ini teks Ibraninya. Ini Yesayah, ini Yesayahu. Ya, itu fakta Alkitab, teks Alkitab. Kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Yah itu Yahweh. Memangnya bahasa Indonesia Yahweh bisa disingkat Yah? Tidak bisa. Ternyata Yahu. Ya. Oke, dari kata Yasa yang artinya menyelamatkan. Dan Yah, kata Yah ini sebenarnya akronim dari YHWH. Yahu, YHWH. Jadi nama Yesaya artinya YHWH menyelamatkan. Bapak Ibu tahu nama Yesus juga artinya YHWH menyelamatkan. Ya. Jadi Yesaya itu Yah belakangnya itu Yahu. Menunjuk pada YHWH, Yud He Waw He. Yang kalau dibaca harusnya Adonai, bukan Yahweh ya. Oke. Yesaya adalah nabi Yudea, tinggal di Yerusalem, di kerajaan Yehuda. Pelayanannya 40 tahun, yaitu pada zamannya Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Di bagian selatan ya, kerajaan selatan soalnya. Yesaya adalah anak dari Amos, bukan Nabi Amos. Dan Yesaya dipanggil menjadi nabi pada tahun matinya Raja Usia. Itu Yesaya 6 ayat 1. Ketika di tahun Raja Usia mati, Yesaya jadi nabi. Jadi Yesaya sempat melihat Raja Usia memerintah sebentar, lalu mati. Ya. Tujuan utama kitab Yesaya ini adalah yang pertama memperingatkan hukuman Tuhan jika bangsa Israel tidak taat. Dan memanggil pulang umat Tuhan agar kembali ke Tuhan. Kenapa disuruh pulang dari Babel? Supaya kembali beribadah kepada YHWH, Tuhan. Ya, Adonai.
memberitakan bahwa umat Tuhan akan kembali dari pembuangan di Babel. Dan memberitakan, nah ini yang paling penting, akan datang Mesias untuk umat manusia. Itulah tujuan utama kitab Yesaya. Latar belakangnya, ketika itu kerajaan Asyur sudah berkembang sejak 150 tahun sebelum zamannya Yesaya. Dan kerajaan Yehuda terancam oleh Asyur yang semakin besar, semakin kuat. Di bawah Raja Yehu, itu Israel sudah membayar pajak ke Asyur ketika itu. Itu sudah kita bahas di sesi-sesi kita yang lalu ya. Ketika Yesaya masih muda, itu tahun 734 sebelum Masehi, Asyur mengalahkan Israel Utara. Jadi Yesaya melihat Asyur dikalahkan oleh Israel Utara dikalahkan oleh Asyur. Jadi saya mengalami itu, melihat, mendengar itu berita itu di utara, ya, dan mengasingkan orang-orangnya ke Asyur dan tidak pernah kembali. 13 tahun kemudian, tahun 721 sebelum Masehi, Samaria jatuh, ibu kota Asyur jatuh, Samaria, dan sisa Israel yang di utara dibuang ke pembuangan di Asyur lagi. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian ada yang namanya Sanherib, itu dari kerajaan Asyur menghancurkan Yehuda. Akhirnya kerajaan yang di selatan pun hancur. 46 tembok dan membawa 200.000 orang Yehuda ke pembuangan. Akhirnya pada tahun 701 sebelum Masehi, ketika Yesaya sudah tua, Asyur dihentikan di depan tembok Yerusalem oleh malaikat Tuhan. Jadi Asyur nggak bisa menghancurkan Yerusalem karena dicegah oleh malaikat Tuhan. Itu 2 Tawarik 32 ayat 21. Jadi seumur hidupnya Yesaya mengalami ancaman dari Asyur dan menyaksikan kehancuran seluruh negeri di tangan Asyur, kecuali Yerusalem selamat. Itu di zamannya Yesaya. Nanti setelah zaman Yesaya, rupanya Raja Babel yang menghancurkan Yerusalem, Nebukadnezar. Lalu semua orang-orangnya dibawa ke pembuangan di Babel. Ya, oke, pembacaan kitab Yesaya dari pasal 1 sampai 5, nanti Bapak Ibu bisa baca supaya kita bisa lanjutkan di pertemuan kita yang mendatang. Yesaya pasal 1 sampai 5 ya. Ini cerita tentang apa sih? Kalau kita baca, sebagian seperti puisi. Ingat gaya bahasa puisi itu. Kita harus menangkap intinya apa artinya. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya Yesaya pasal 1 nih. Ayat 2, pasal 1 ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini menceritakan umat Israel yang ada di selatan, yang tidak taat sama Tuhan. Ya, sehingga ayat 4-nya, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia. Bapak Ibu bisa baca terus ya. Nanti intinya itu, Israel jahat sekali. Berpaling ke macam-macam, tidak kembali kepada Tuhan. Sehingga di ayat 11 contohnya ya, saya bacakan ya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Bosan aku. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai.
Bosan aku, kamu tuh begitu terus. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Ini Tuhan marah, saudara. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Padahal ini prakteknya Taurat loh. Tuhan bilang, aku benci lihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menemui. Kesel lihat kamu seperti itu. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat berikutnya, basuhlah, bersihkanlah dirimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah cerita tentang Yerusalem yang jahat di mata Tuhan. Ya, tapi mereka rajin melakukan ritual agama, mempersembahkan korban, bakaran, merayakan sabat. Tuhan bilang, aku benci lihat kamu, bosan lihat persembahanmu itu. Aku terbeban, kesal hati. Itu Tuhan marah, saudara. Ya, itu Tuhan tidak suka ritual agama. Nah, jika bertobat, dosa apapun dapat diampuni. Jika tidak, maka binasa. Itu ayat 18 yang sangat terkenal, sering kita baca. Saya bacakan lagi ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ini peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Bahwa dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Artinya diampuni apapun. Tapi kamu bertobatlah. Sebab kalau tidak, kamu binasa. Ya. Nah, berikutnya sama, konteksnya adalah itu. Hukuman atas Yerusalem. Di pasal 2, itu ada, kalau dibaca ya, intinya misalnya saya bacakan yang ayat 6 dan 8 saja ya. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Rupanya umat Tuhan ini sudah melakukan tenung dan sihir. Ya, dia 8 negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Rupanya mereka menyembah berhala juga, sehingga membuat Tuhan marah besar. Pasal 3, saya bacakan ayat 10-11-nya saja. Kira-kira begini, orang benar akan berbahagia, orang fasik akan celaka. Ya, di pasal 4-nya Tuhanlah yang akan membersihkan Yerusalem. Gitu. Ya. Di pasal 5-nya itu nyanyian tentang kebun anggur. Coba kita baca ya. Nyanyian tentang kebun anggur. Mulai ayat 1 ya, saudara ya. Sebentar, saya mau bacakan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur.
lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Ayo, gimana? Siapa yang salah? Ini menggambarkan, ini Tuhan menyindir Yerusalem, Israel. Israel itu kebun anggurnya. Sudah disayang-sayang, kamu asam rasanya ya buahnya ya. Itu kira-kira. Ya, ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat oleh kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Perhatikan Bapak Ibu, kalau baca Alkitab. Kalau lengkap baru kita tahu. Coba ayat 1 saja, ini apa sih gitu kebun anggur. Nah setelah dibaca satu perikop, kita baru tahu. Ini Tuhan menyindir Israel dengan nyanyian. Di ayat 7 dijelaskan tuh, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Israel diumpamakan seperti pohon anggur, berbuahnya asam, padahal sang pemilik kebun berharap buahnya manis. Nah, gitu ya. Jadi ini perumpamaan kebun anggur ini bagus ini. Itu kalau dibaca lengkapnya, kira-kira begitu. Bahwa Tuhan marah sama Israel. Itu sampai pasal 5, saudara. Nanti di Rabu depan kita akan lanjutkan pasal 6 dengan topik yang berbeda memang. Ya, coba kita lanjutkan dulu slide kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, eh, yang dimaksud mengapa Nabi Yesaya ini disebut sebagai Nabi Mesianik. Yesaya disebut Nabi Mesianik. Kenapa? Karena ia menubuatkan akan kelahiran Mesias yang dijanji-janjikan itu. Sebagai penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu tentang Mesias. Penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa melalui keturunan mereka semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Yang dimaksud berkat bukan kekayaan ya, keselamatan. Bisa dibaca Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 28 ayat 14. Bahkan di Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus sendiri yang menegaskan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu lanjutannya itu. Nah, kitab Yohanes di Perjanjian Baru mencatat bahwa Nabi Yesaya telah melihat kemuliaan Kristus dan bicara tentang dia. Yohanes 12 ayat 41. Kita baca sebentar ya. Yohanes pasal 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Gitu, saudara. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Rabu depan kita lanjutkan sesi kedua. Injil kelima. Nanti kita lanjutkan pembacaan kitab Yesaya. Yesaya ini sangat menarik Bapak Ibu. Mungkin akan banyak sesinya. Ya. Jadi Bapak Ibu mesti sabar menunggu lanjutannya. Seharusnya malam ini nggak banyak pertanyaan karena baru pengantar ini. Nanti ada banyak isu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang sangat menarik dibahas. Khususnya hal-hal yang menyangkut mesianik. Siapa itu Raja Mesianik? Ciri-cirinya apa?
Nah, itu ada di nubuatan Nabi Yesaya semua. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab ya. Kalau memang ada, harusnya sih belum ada pertanyaan banyak sih harusnya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang bertanya. Pak Payaman dahulu, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, Sejak berangkat bangsa Israel dari Mesir, selama dalam perjalanan belum tiba di Israel, bahwa mereka tetap mempunyai watak keras kepala, tegak tengkuk, bersungut-sungut. Betul. Tetapi Tuhan tetap membimbing terus hingga tembus ke Kanaan, kan Ya, gitu Pak ya. Nah, tetapi setelah di Kanaan, malah mereka pecah, malah dijajah, dikalahkan oleh orang lain. ya, Yang utara oleh Asur, yang selatan oleh Babel. ya. Jadi agak lagi sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, mengapa sebetulnya Tuhan membuat demikian? Sebayangan saya dulu, Pak, sebelum tahu belajar Alkitab ini, ya mereka itu tetap utuh. Ya, ya. Kenapa demikian, Pak? Maksudnya ini, apakah itu strategi Tuhan atau bagaimana? Setelah tiba, malah makin hancur, kan? Ya, Ya, makasih, ya, Pak. ya. Jadi gini Pak, eh, dalam perjalanan Israel menuju Kanaan, Israel buat kesalahan banyak sekali. Menyembah patung berhala, tidak taat, dan sebagainya. Sehingga sebagian besar binasa. Tapi sebagian lanjut. Lanjut, nanti sesampainya di Kanaan, ternyata mereka malah malah hidup seperti orang Kanaan, Pak. Menyembah berhala lagi. Main tenung, sihir, berhala-berhala. Seperti yang tadi kita baca tadi. Sama aja mereka bandel sekali. Jadi bukan strategi Tuhan. Tapi karena Israelnya yang tegak tengkuk terus. Tuhan setia itu bukan setia kepada Israel secara individu, Pak. Bukan. Tuhan setia itu melalui Israel harus lahir seorang Mesias. Gitu. Tapi Israel binasa, Pak. Banyak sekali yang binasa. Dia tidak taat, malah menyembah berhala. Begitu, Pak Payaman. Eh, saya satu lagi, Pak, ya. Ya, Apakah bangsa Israel yang ada sekarang ini semata-mata dari suku Yehuda dan Lewi, atau hanya suku yang dominan Yehuda saja, sehingga ya tadi yang di 10 itu dibuang, nggak tahu lagi ceritanya, Pak. oke. Nah, Yang kemudian yang gitu, dibuang ke Babel itu, Pak, Yehuda dan juga Benyamin. Kan dua suku yang di selatan. jamin Pak, ya, maaf, Pak, ya, Tapi yang dominan Yehuda karena Benyamin kecil sekali. Jadi nggak ya. disebut Yehuda. Nah, gitu. Nah, itulah yang kembali, Pak. Suku Lewi tentu saja termasuk. Nah, itulah yang kembali dari pembuangan sehingga sampai hari ini. Gitu. Satu lagi, Pak, ya, mohon maaf. Ya, ya silakan, silakan. Eh, ini nubuatan ini kalau kita selama ini lebih condong kita memahami nubuatan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, Ya, utamanya sentralnya Mesias yang datang. ya, Nah, jadi ini kan antar perjanjian lama dengan perjanjian baru. ya, Nah, perjanjian PL menyebutkan perjanjian baru yaitu Mesias. ya. Nah, sebelum ada PB, apakah juga terjadi nubuatan di antara perjanjian lama ini yang dari buku 1 sampai 39 PL, 39 Ya, kitab. benar, Nah, benar, antara ada, Pak. ini adakah nubuatan atau dalam satu buku adakah nubuatan peristiwa-peristiwa tapi dalam satu kitab begitu, Pak? Makasih, Pak. Ya, ada, Pak. Ada. Jadi bahwa Israel akan diserahkan itu dinubuatkan sejak kitab Taurat, Pak. Kalau kamu tidak taat, aku akan menyebar, menyerahkan bangsa ini. Gitu, ada. Di kitab Ulangan ada. Oh, Nah, digenapinya itu ketika Asyur dan Babel tadi itu masih di satu perjanjian yang sama. iya ya, Pak. Ada, Pak, ada. Oh, Di nubuatan tidak harus ke perjanjian baru, selama di perjanjian lama saja sudah digenapi sebagian gitu. iya, Pak, ya. Jadi sebenarnya Allah sudah mewanti-wanti sebenarnya, Pak, ya. Iya, betul. Nah, nubuatan itu kan sebenarnya tidak harus terjadi, Pak. Kalau Israel taat. Nggak taat ya jadi gitu. Oh, iya, Pak. Ya, Ya. makasih, Pak. Oke. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati, Pak. Selamat malam.
Ya, Pak Kris, silakan Pak. Shalom, malam Pak. Shalom malam. Ya, saya ya itu tadi yang Pak Wigno bilang, untuk menerima bahwa pasal 1 sampai 39 yang nulis Nabi Yesaya dan dugaannya pasal berikutnya bukan Nabi Yesaya, agak berat memang untuk saya eh, terima konsepnya atau saya pahami, karena kalau kita lihat di Yesaya 53 itu kan begitu detailnya mengenai penderitaan jalan salib itu Pak. Ya, Sampai ke disalibkan apa di antara dua penjahat apa itu. ya, Apalagi di Yesaya 61 itu kan ayat yang dikutip Tuhan Yesus ketika pertama kali naik mimbar. betul. Jadi seperti apa ya? Kayak downgrade gitu loh, Pak. Kayak waktu baca itu ada sesuatu yang berkobar-kobar, wah ini sampai dikutip Tuhan Yesus ketika naik Ya, mimbar pertama kali. ya, ya. Kok yang nulis ternyata bukan Nabi Yesaya itu. Jadi Kok gimana gitu ya? Tapi ya mereka kayak alasannya ini Pak, diteruskan oleh murid-muridnya. Tapi ya itu teori sih Pak, tapi itu teori. betul betul. Cuma maksudnya siapa yang bisa terima pewahyuan seperti itu kalau bukan Nabi Yesaya, itu kan jadi ada hati kecil, Ya, ada kayak timbul pertanyaan itu Pak. mengerti. Makanya Pak, kita lebih cenderung yang semuanya Nabi Yesaya. Iya, Karena gulungan laut mati juga semuanya utuh kok, nggak dibagi-bagi. iya. Dan ini di pasal 1 sampai 5, terutama di pasal 1 apa itu sebetulnya sebagian terefleksi di gereja zaman sekarang Pak, karena banyak orang Kristen yang hidupnya makin eksklusif, Ya, pusat alam semesta ada di dirinya, jadi kemakmuran dan lain-lain itu ditarik ke titik pusatnya ke diri sendiri. Dan apa sebetulnya kan itu kalau baca di pasal 1 itu kayak sindiran untuk gereja zaman sekarang, Pak. Kalau menurut cocok, Pak Wisnya gimana? cocok Pak. Sebenarnya kejahatan itu dari dulu kan nggak ada yang baru Pak. Itu aja Pak. Iri hati, Iya, pusatnya diri sendiri, bengis terhadap sesama, tidak adil kan. Topiknya itu aja Pak, nggak ada yang lain. iya, MO-nya diulang-ulang, Pak. Iya, cuma sarananya beda-beda. Sekarang sarananya YouTube. Itu. Yang saya agak miris itu di Yesaya 4 ayat 1 yang ditulis, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri, hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Ya, Jadi sampai ke begitu desperate-nya, jadi kayak harkat manusia itu begitu ya, jatuhnya Pak, karena itu kan seperti gambaran terjun masuk ke dasar sumur yang ada di dalam jurang Pak, begitu. betul, betul. Ini Nah, gitu. memang keadaannya sangat parah, Pak. Jadi dipakai bahasa-bahasa seperti ini. Nanti bahkan Nabi Yesaya disuruh telanjang, Pak, selama berapa tahun loh, Iya. untuk menggambarkan keadaan Israel yang begitu parahnya. Satu yang terakhir Pak, saya mau Ya. tanya Yesaya 5 ayat keempat itu ada kata yang baru sekali ini saya temui di Alkitab Pak, apatah. Wah, ini apa ya? Kok apatah ya? Iya, Yesaya 5 ayat 4 Ini ini salah ketik kali ya. Apakah mestinya ya? Apakah lagi yang harus diperbuat? Kok nah, apatah? iya, saya sejak jadi Kristen itu heran, ini kata baru atau apa gitu. Jadi, Oh gitu. Hmm. Maaf Pak, kalau boleh ini Pak, itu memang bahasa Indonesia ada Pak, apatah Pak. Oh ada ya? Bahasa Apa? Indonesia lama itu, iya. Oh, artinya apa, Bu? makanya ini saya tanyakan karena saya merasa kan LAI tidak mungkin seceroboh itu, Pak. Iya, 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 iya. Cuma saya tidak paham kata ini, baru saya jumpai pertama kali di Yesaya 5 ayat 4 ini. Interupsi, Pak. Apatah artinya satu kata pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Itu bahasa dulu kita belajar. Mungkin Oh, Oh, berapa puluh tahun lalu.
Kalau Oh iya, iya. kalau saya cek teks aslinya ya Pak, Iya. teks aslinya ini what more, apalagi gitu. Oh, Jadi apalagi gitu. Saya cek teks iya, aslinya. iya. Ya, New English Translation what more? What more, what could have been gitu. Dalam segala terjemahan saya cek nih sekarang. What more sama what could have been, apalagi gitu. Gitu. Ya. Jadi Tanda Jadi itu tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban, Pak. ya iya, kira-kira menguatkan lah. Apalagi kan semuanya sudah gitu kira-kira. iya. Kan kebun Ya, anggur itu udah kurawat baik kok kamu masih asem gitu. iya, cuma karena ini saya baru pertama kali ketemu kata itu di Yesaya ini sepanjang baca Alkitab, makanya daripada ganjel Ya ya. unek-uneknya saya. Tadi saya pikir salah ketik Pak Malan. Nggak mungkin salah ketik ya. LAI enggak mungkin, Pak. Ya ya ya. Nah, ternyata Ya, bahasa Inggrisnya itu apalagi gitu. betul, betul, Pak. Ya, Oke. cuma saya ganjel gitu aja itu, Pak. Ya ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan Kati. Ya, ini Bu siapa? Rintati ya, silakan Bu. Bu Rintati. Nggak bisa, oke. Bu Meme aja. Oh, bisa. Baik, Silakan. baik, Pak. Ya, silakan. Ya, Silakan. salam, selamat malam, Pak. Terima kasih Malam. untuk kesempatan malam hari ini. Ya, Saya ini mau nanya tentang dari penjelasan yang tadi juga sih, Pak, tapi ya, berhubungan dengan yang lain gitu. ya, ya. Tentang peringatan Nabi Yesaya itu kan bertobatlah supaya kamu tidak binasa seperti itu ya. Ya, Waktu apa namanya ibadah minggu kedua itu khotbah minggu kedua itu Pak, saya ingat dengar tentang bahwa setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus itu ya, ya. betul. Maksudnya siapa saja gitu, baik atau buruk Ya. kehidupannya. Ya, Tapi waktu saya baca Injil Yohanes ya Pak, di Yohanes 5 ayat 24 kan dikatakan barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepadaku, kepada Bapa, kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. ya betul. Itu gimana kita menyikapi Pak? Tapi kan di dalam surat Paulus ke Korintus atau di Roma itu kan dikatakan setiap orang harus dihukum, sedangkan di sini tidak turut dihukum gitu. Bentar, Bu. Maksudnya kurang Ibu salah baca. Ibu salah baca. Korintus itu gimana? bukan setiap orang dihukum. Di Korintus itu setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk bertanggung jawab. Kalau baik di hadapan Tuhan ya nggak dihukum. Kalau jahat di hadapan Tuhan ya dihukum. Nah, sama dong. Ini juga gitu. Kalau baik di hadapan Tuhan, percaya artinya berarti dia sudah punya hidup kekal, nggak turut dihukum. Gitu. Jadi itu Korintus bukan dihukum loh, Bu. Menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat sama ia hidupnya. Kalau baik ya nggak dihukum. Pak. Kalau jahat di mata Tuhan ya pasti dihukum. Oh iya, Mbak. Iya kan? Iya, berarti saya salah menanggapnya ya Pak ya. Menghadap tahta pengadilan Kristus itu bukan berarti harus dihukum. Ya, oh iya gitu ya Pak ya. Jawab maksudnya. Oh, jadi di dalam Injil Yohanes ini memang sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Bapa melalui Yesus Kristus sudah berpindah ke dalam hidup seperti itu ya Pak ya. Artinya dimintain tanggung jawab ya nggak masalah, nggak dihukum, udah lolos. Oh iya. Nah, yang tadi itu mau memperingatkan bahwa hidup kita ini nanti dimintain pertanggungjawab loh, gitu. Seperti Tuhan Yesus mengajar perumpamaan tentang talenta, Bu. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5 kan? Ketika Tuhan Yesus datang lagi ditanyain buat apa itu talenta itu. Dimintain tanggung jawab maksudnya. Kalau kalau kita kerjakan, ya berarti kita tinggal disuruh masuk gitu ya Pak ya. Kalau kita kerjakan, kita disuruh keluar, diusir gitu. Oh iya baik Pak. Iya saya salah menanggap ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati. Bu Meme.
Shalom Pak Wigno, selamat malam. Shalom. Ya, Ya, silakan. terima kasih ya Pak untuk malam ini di mana Bapak sudah memberikan kesempatan untuk kami dapat mengerti Pak kebenaran. Saya mau tanya ini Pak soal pengampunan dosa. Ya, Tuhan kan Pak mengajarkan bahwa dosa hanya diampuni melalui Kristus. ya, Menurut kitab Perjanjian Baru ya Pak ya. ya. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang berada di luar waktu yang dapat mengampuni dosa melalui Kristus. Melalui apa? Kristus kapanpun dia mau. Ya. Lalu Nah, pertanyaannya? Tuhan kan tidak dibatasi ya Pak untuk Ya. orang hidup ini Pak. Pertanyaan saya gini Pak, pada zaman di zaman Israel kan pengampunan dosa mereka adalah korban bakaran. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan di Ibrani ayat 10 itu persembahan yang sempurna Pak. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hanya darah Tuhan Yesus yang dapat menghapuskan dosa. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan mengampuni dosa Pak? Karena Kristus belum datang ya Pak ya. Oke, mengerti. Ya. Jadi begini, ketika Tuhan Yesus belum datang, maka disediakan hukum Taurat oleh Tuhan. Barang siapa melakukan Taurat, ia dibenarkan di zaman itu. Karena Taurat kan diberikan Tuhan juga. Artinya taat kepada Tuhan. Nah, ketika Kristus datang, Taurat sudah selesai. Nah, harus ikut kehendak Tuhan. Kan begitu. Jadi beda. Nah, kalau Tuhan nggak mati di kayu salib, semua orang nggak ada yang selamat. Tuhan mati di kayu salib untuk siapa? Untuk Adam sampai nanti manusia yang akan terakhir sekali. Untuk semua orang ditawarkan. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan lah yang selamat. Gitu. Di Perjanjian Lama melakukan kehendak Tuhan melakukan apa? Melakukan Taurat. Kan Tuhan Yesus belum datang. Di Perjanjian Baru melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan. Gitu. Jadi konteksnya kena tengok keberadaannya juga lah ya Pak di Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama ya Pak. Ya. Kan Perjanjian Lama tidak dituntut percaya Yesus. Oh, Yesus belum datang. Iya, benar. Ya. Taat kepada Elohim. Taurat itu di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru ketika Yesus sudah mati di kayu salib, kamu jangan main Taurat lagi ya, sudah selesai masa Taurat itu. Banyak orang ngotot, maunya Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu lepas dari kasih Kristus. Itu menghina Tuhan Yesus namanya. Jelas ya maksudnya ya? Iya Pak. Berarti tujuannya itu sebenarnya sama juga ya Pak. Gimana kita bisa berkenan di hadapan Bapak ya? Iya, itu saja. Yang penting kita menyenangkan Tuhan, ya udah, itu aja yang diminta. Nah, menyenangkan Tuhan kan panjang ceritanya gitu. Jadi Pak, seandainya Tuhan Yesus kalau enggak mati di kayu salib, gimana dengan zaman di Perjanjian Lama? Apa juga binasa ya Pak? Oh, kalau Yesus nggak mati di kayu salib, nggak ada juru selamat ya, semuanya binasa. Oh iya. Iya. Itu juga dengan Abraham, Musa, semua ya, Pak? Semua. Oh, iya. Tapi kan di awal Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah, Elohim sudah kasih tahu kan, nanti akan ada keturunan perempuan yang meremukkan kepala si ular. Jadi pasti datang Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ya. Satu lagi boleh ya Pak? Boleh. Jadi Tuhan Yesus itu dinubuatkan mulai dari Kejadian. Iya, Kejadian 3 ayat 15. Oh gitu ya. Iya. Nanti dibaca deh, Kejadian 3 ayat 15. Ya. Seru nih Pak, makanya bisa nyambung gitu sama Bapak. Iya, pasti nyambung, Alkitab itu utuh. Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yang belum siapa ya? Riana mau tanya? Iya Pak. Ya silakan. Mau tanya apa Riana? Tadi Bapak bilang Nabi Yesaya itu disebut YHWH itu sebagai penyelamat. Nah, yang penyelamat sebagai YHWH itu hanya Yesus atau Allah sendiri Pak. Oke, mengerti. Mengerti. Ya. Mengerti. Jadi begini, nama Yesaya
itu artinya YHWH, dia menyelamatkan. Namanya artinya itu, bukan Yesaya juru selamat, bukan. Tapi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik bahwa akan lahir seorang anak, yaitu Mesias itu. Nama Yesaya artinya YHWH menyelamatkan, tapi bukan Yesaya juru selamat, bukan. Yesaya nabi yang menubuatkan lahirnya juru selamat, gitu. Ya, jangan salah ya, Yesaya bukan juru selamat. Juru selamat yang dimaksud adalah Yesus. Gitu. Iya. Begitu ya, Ariana ya. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, makasih. Lanjutkan Rabu depan ya. Ini topiknya, kitab Yesaya ini topiknya banyak dan menarik-menarik. Ya, oke, malam ini cukup. Kita tundukkan kepala, yuk. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk malam ini. Kami mulai masuk ke dalam kitab Yesaya. Sebuah kitab yang menubuatkan tentang Sang Mesias, tentang Engkau ya Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan buat kami semua agar kami boleh hidup dengan benar. Terima kasih Tuhan. Hamba mohon berkati online Bible Study agar semakin hari semakin banyak orang yang mau belajar dan berubah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Dan juga semua umatmu dimanapun berada. Berkati setiap kami dengan kesehatan dan umur panjang. Supaya kami boleh belajar lebih lama, menyempurnakan diri dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.